Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakal ngobrolin film Lost in Starlight yang tayang di Netflix. Ini merupakan film pertama animasi Korea yang diproduksi oleh Netflix. Film ini mengisahkan tentang astronot bernama Nanyong dan juga musisi bernama Jae. Jadi intinya ini tuh kisah LDR antara Bumi dan Mars. Pengisi suaranya ada Kim Tae-ri dan juga Hong Kyung. Ini tuh merupakan project kedua mereka setelah sebelumnya mereka tuh dipersatukan di drama Revenant. Aku nonton ini tuh 2 kali. Yang pertama dalam dubbing bahasa Indonesia dan yang kedua versi aslinya. Aku lebih nyaman nonton di dubbing bahasa Indonesia, nah terasa lebih akrab, lebih dekat, dan bahasanya tuh nyaman untuk didengerin. Tapi versi aslinya juga keren banget acting Kim Tae-ri di sini, walaupun via suara. Dan versi aslinya tuh sebenarnya ada 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Korea. Tapi jujur lebih nyaman buat aku nonton yang dubbing bahasa Indonesianya. Hal yang menarik untuk yang pertama itu jalan ceritanya, terasa ringan dan juga dekat. Meskipun ceritanya tuh latarnya tahun 2050, tapi konflik di sini tuh tetap keseharian gitu, kayak hubungan jarak jauh, tentang mimpi, mengejar mimpi, trauma masa lalu. Itu yang ngebuat film ini tuh terasa dekat. Ada beberapa dialog yang juga cukup terkenang di aku gitu, kayak contohnya pada saat Nanyong dan juga Jae itu sempat berantem karena Nanyongnya mau pergi ke Mars, tapi Jae-nya ngerasa perjalanan ke Mars tuh kayak perjalanan nganter nyawa gitu. Nanyongnya cuman bilang, kamu tuh kasih selamat ke aku dong Jae. Jadi di tengah pertengkaran itu yang Nanyong harapin cuman pengen dapat ucapan selamat dari pacarnya gitu. Terus ada lagi dialog tentang alasan kenapa sih Nanyong ini pengen banget pergi ke Mars. Terus Nanyongnya jawab, aku tuh pengen jadi berarti, makanya aku pengen pergi ke Mars. Terus Jae-nya jawab, tanpa kamu pergi ke Mars pun kamu tuh udah jadi berarti. Nah itu tuh juga maknanya cukup dalam ya menurutku. Hal menarik yang kedua tentu saja visual yang hari ini animasi, karena dibuat dengan serius gitu, terasa. Jadi dominasi warnanya itu lebih ke coklat, kuning, sama merah. Walaupun ada set di pantai, tapi tetap ini tuh kerasa sendu. Jadi kerasa dibuat secara mendetail dan serius. Aku ngerasanya kayak gitu. Beberapa shoot itu ngingetin aku sama drama Kimi no Na wa. Nah ada, karena sama-sama ruang angkasa, ngeliatin langit, yaitu ngingetin sama film Kimi no Na wa aja. Juga tentang Seoul tahun 2050. Ini kan setnya di tahun 2050, jadi memperlihatkan Seoul di tahun segitu dengan teknologinya dan tata artistiknya itu juga keren banget. Hal menarik yang ketiga tentu saja soundtracknya. Jadi Jae ini kan di sini sebagai musisi, tapi menurutku dia itu profesinya nggak cuma tempelan doang, karena lagunya itu emang keren banget. Jadi lagu utamanya itu judulnya Bon Voyage. Ada beberapa versi yang dibawain sama Jae. Ada satu versi Jae-nya, ada versi bandnya. Tapi yang paling keren banget itu di adegan klimaks, Jae itu bawain lagunya secara live, dan di Mars sana Nanyongnya sedang berjuang untuk hidup. Itu jadi 2 adegan yang menurutku antara adegannya, antara musiknya itu nyatu banget dan cukup emosional dan cukup terkenang di aku. Yang keempat itu ada bunga Amor Adonis. Bunga ini disebut
dan di shoot di beberapa adegan. Jadi di salah satu dialog Nanyangnya bilang Amor Adonis ini dia pengen bunga ini tumbuh di Mars gitu. Dan setelah aku cari tahu, bunga Amor Adonis ini punya dua makna yang cukup berlawanan. Yang pertama itu kebahagiaan abadi, dan yang kedua itu tentang kenangan kesedihan. Pada akhirnya memang bunga Amor Adonis ini tumbuh di Mars. Sedangkan untuk maknanya sendiri untuk Nanyeong mungkin ya kenangan tentang ibunya dan kebahagiaan tentang impiannya. Itu sih yang aku tangkap dari makna bunga Amor Adonis ini. Oke, segitu aja review Lost in Starlight kali ini. Buat kalian yang udah nonton filmnya, silahkan kasih pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!